Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu sekalian, sekali lagi jumpa dengan kakek ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, selamat, sentosa. Biarpun masih dalam situasi di rumah barangkali ya, udah lama, jadi mungkin sudah nggak sabar lagi nih, udah bosan di rumah. Tapi ya kembali, tetap kita jaga aja, karena itu juga demi untuk kita sendiri ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi kita semua, yang memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua, yang kita masih tetap berpegang pada iman Islam. Juga salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau memberikan dengan izin Allah syafaatnya di hari kemudian nanti. Ya, cucu sekalian, dalam kesempatan sekarang ini kakek akan menguraikan tentang masih masalah akhlak yang buruk ya, yang tidak baik. Yaitu sekarang kita berbicara masalah lalai atau juga malas ya, lalai itu guflah, yang melalaikan ya. Kita itu juga merupakan suatu sifat atau ya watak tabiat yang tidak baik di dalam melaksanakan agama kita gitu. Lalai ini artinya bisa bermacam-macam, yang bisa menunda-nunda atau tidak melakukan suatu kewajiban, atau mungkin juga tidak khusyuk, atau pikiran kita ternyata tidak fokus atau melayang hilang gitu. Itu lalai itu. Ya, yang sangat berat sekali itu kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Itu lalai yang tingkat tinggi itu. Ya, kalau lupa-lupa mungkin masih bisa kita ingat-ingat. Kalau malas-malas itu suatu kita mungkin insya Allah kita bisa menjadi rajin lagi gitu. Tapi kalau sudah tidak mau melaksanakan dengan sengaja, yaitu ulah lalai yang tingkat tinggi itu tadi. Jadi cucu sekalian, kembali lalai itu merupakan suatu sifat yang harus kita rubah ya. Jadi menjadikan kita harus mencari motivasi untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah kita. Sebab-sebabnya untuk kenapa kita bisa lalai itu ya banyak ya. Yang pertama mungkin itu tadi yang pernah kakek sampaikan dulu, hubu dunia, cinta dunia. Ya paling dia itu selalu mengutamakan kesenangan dunia, mengumpulkan harta dan lupa akan akhirat. Jadi lupa itu untuk kewajiban-kewajiban melaksanakan ibadah. Yang keduanya dia itu mengurus harta dan anak-anak itu juga bisa melalaikan apa yang menjadi tugas kita gitu. Lalu yang sebab lain adalah tidak khusyuk, malas kita melakukan atau futur ya, malas kita melakukan ibadah kita. Nah itu yang harus hati-hati, yang harus kita kembali, harus kita perbaiki supaya kita tidak lalai dan tidak malas lagi. Itu ada beberapa di dalam firman Allah tentang lalai itu. Banyak sekali balasan-balasannya atau azab-azab yang dikenakan bagi orang-orang yang lalai. Misalnya di surat At-Takasur itu alhaakumut takasur. Jadi karena dia bermegah-megahan maka dia lalai sampai dia nanti akan melihat kebenaran atau di nerakanya itu. Nah itu yang pernah kakek sampaikan juga dulu. Lalu tadi yang mengenai harta dan anak-anak itu juga bisa melalaikan kita. Itu ada firman Allah itu yang merupakan peringatan barangkali. Wahai orang yang beriman, janganlah anak-anak dan hartamu melalaikan kamu. Itu di Munafikun ayat 9. Lalu yang terkenal sekali sebenarnya yang sering kita dengar itu adalah di surat Al-Ma'un. Dulu pernah disampaikan. Al-Ma'un itu di ayat 45 sebenarnya ya. Itu di 4 itu fawailul lil musholin. Fawailul lil musholin. Jadi celakalah orang-orang yang sholat. Nah kan kalau jangan diputus di situ.
Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, jadi kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, orang di mana orang-orang yang salatnya itu lalai gitu. Alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang dalam salatnya lalai. Nah, lalai dalam pengertian ini beberapa ulama menerjemahkan kata lalai itu. Dan pertama adalah memang orang itu tidak melaksanakan sholat. Itu tadi yang lalai tingkat pertama itu. Yang keduanya ada orang yang menunda-nunda waktu. Padahal sholat kita tahu di An-Nisa ayat 103, itu sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya, yang sudah pasti. Jam berapa subuh mulai, biasanya dihitung berdasarkan matahari terbit, matahari terbenam, fajar gitu ya. Lalu sampai siang nanti matahari sepenggalah atau apa gitu. Itu biasanya itu waktu-waktunya. Dan diterjemahkannya di dalam jam untuk di kita gitu. Nah, itu jangan sampai batasan misalnya waktu subuh antri mulai fajar sampai terbit matahari, jangan keluar dari situ gitu. Setelah terbit matahari sampai sepenggalah itu merupakan suatu waktu yang terlarang untuk sholat. Baru nanti setelah tinggi matahari sepenggalah, barulah kita bolehkan lagi sholat, misalnya sholat isyraq, sholat duha, dan lain-lain. Sampai nanti sebelum duhur, 15 menit, 10 menit tergelincir di atas, itu juga tidak boleh sholat lagi, sampai nanti waktunya duhur. Lalu setelah duhur sampai asar, ya setelah asar nanti juga ada waktu sebelum maghrib itu tidak boleh sholat lagi. Ya, jadi harus hati-hati mengenai waktu, jangan menunda-nunda waktu. Kakek pernah cerita di awal dulu bahwa sholat itu harus tepat waktu pada awal waktu, ya. Tepat waktu pada awal waktu. Kalau bisa itu tadi sebelum azan kita sudah ke masjid gitu ya. Karena doa setelah azan itu juga fadilahnya sangat bagus sekali gitu. Lalu ada lagi lalainya itu sholat itu ya adalah karena tidak melaksanakan syarat dan rukun dengan benar. Itu waktu mengenai masalah sholat kita telah bicara masalah syarat, rukun, dan sunnahnya. Nah, yang ini yang tidak dilaksanakan itu syaratnya. Syaratnya itu kan kita mengenai waktunya, lalu kita udah suci, dan lain-lain lah ya itu. Lalu yang terusnya adalah lalai itu adalah tidak khusyuk, tidak fokus. Sholat mungkin pikirannya kemana-mana gitu. Ya, jadi itu yang agak terkenal lah sebenarnya karena Al-Maun itu sering dibaca ya, jadi di situ. Dan pernah juga kakek bicara Al-Maun ini masalah kikir dulu, yang tidak mau menyantuni anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin, itu adalah termasuk orang yang celaka ya. Demikian, bukan celaka maksudnya, mohon maaf, yang mendustakan agama malah kalau yang ini yang sholatnya lalai itu yang memang celaka. Celaka itu ya itu tadi, celaka itu pastilah hadiahnya itu ya neraka, itu orang celaka, termasuk orang celaka. Demikian tuh cucu-cucu tentang lalai. Juga ada satu hadis dari Rasul ya, itu yang bersabda begini, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi yang lalai dalam sini adalah tidak khusyuk, tidak betul-betul menghadap Allah gitu, meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Itu jadi kita harus yakin khusyuk menghadap Allah, dan itu sama dengan tidak lalai gitu. Jadi harus khusyuk betul-betul berdoa. Nah, itu yang akan diterima doanya. Lalu usaha-usaha ya, sekarang kita udah tahu lalainya lalu tadi ada yang celaka, ada yang bermegah-megah itu lihat neraka, lalu yang munafikun tadi yang karena harta dan anaknya itu juga menjadi orang-orang yang merugi ya. Itu. Lalu usaha-usaha apa yang kita lakukan supaya kita tidak lalai ya. Yang paling penting dan utama itu seperti juga yang lain-lain sebenarnya, itu harus ingat kematian, kiamat kecil dan kiamat besar juga. Kita harus ingat bahwa suatu ketika kita akan mati, akan meninggalkan dunia ini yang fana ini,
yang uang juga tidak akan terbawa, harta juga tidak bisa dibawa. Yang tertinggal nanti adalah amal ibadah kita. Yang terbawa dengan kita, gitu, amal ibadah kita. Termasuk juga nanti yang tertinggal di dunia itu anak-anak yang soleh, ilmu yang mungkin dimanfaatkan oleh ya murid-murid kita atau anak-anak kita. Ada juga amal jariah yang kita tinggalkan nanti. Nah, itu yang akan ngikut ke kita di akhirat. Lalu tadi sebabnya adalah menunda-nunda waktu. Jadi usahanya ya jangan lagi kita menunda-nunda waktu. Pada kesempatan pertama, dulu sudah pernah kakek sampaikan, kita lakukan. Kesempatan pertama, begitu dengar adzan atau sebelum adzan waktunya, kita udah berangkat. Kalau ditunda-tunda bisa lupa itu tadi, bisa keasikan, mohon maaf misalnya main HP, tahu-tahu udah waktu duhur udah habis. Jangan ya, kita lah, biarpun pekerjaan apapun kita tunda dulu, kita berangkat salah. Lalu yang usaha lain adalah beristighfar, selalu beristighfar, selalu ingat Allah, berzikir dan lain. Itu mudah-mudahan juga menghilangkan rasa lalai dan malas ini. Ya, karena mudah-mudahan itu kalau dengan berzikir ingat Allah terus, kita juga insya Allah akan diberi hidayah itu tadi, diberi rahmat. Ya, lalu selain usaha-usaha tadi kita juga ada diberikan usaha lain, yaitu berdoa. Ya, biasa semuanya itu. Nah, usaha kita itu adalah berdoa, merupakan juga suatu usaha yang sangat bagus untuk merubah sesuatu. Doa untuk menghilangkan kelalaian kemalasan itu banyak sekali sebenarnya, ada beberapa cuilan, tapi kakek coba akan bacakan salah satunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami, minal kolbin wa yaksa wa min nafsin latasbah. Itu artinya, ya Allah, lindungilah kami, mohon perlindungan kepadamu dari kemalasan, dari kepikunan atau kelupaan, dari kolbi, hati yang tidak khusyuk, dan dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Nah, mudah-mudahan dengan doa itu Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan rahmat kita, sehingga kita dijaga dari rasa kemalasan, dijaga dari rasa lalai itu tadi, sehingga kita bisa betul-betul melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Ya, cucu-cucu kalian, semoga bisa dilaksanakan, bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu kembali lagi memperoleh perlindungan, memperoleh hidayah, petunjuk, rahmat, dan juga itu keselamatan, kesehatan, dan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai manusia. Ya, kita tutup ya dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.